Ya pemirsa, belasan orang tewas usai tornado menghantam provinsi Hubei, Cina. Selain 11 orang tewas, tornado dan badai petir juga menyebabkan 330 orang terluka dan 2.800 rumah rusak. Petugas penyelamat berusaha mengevakuasi warga terjebak badai. Sebelumnya tornado di Tuyang, Bangka menerjang kota Huanggang juga menyebabkan kerusakan pada bangunan. Sementara itu pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina. Video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Milinfolriv. Belum diketahui dampak serangan dan juga korban akibat serangan Rusia di Ukraina ini. Informasi lainnya pemirsa, Israel kembali menggempur wilayah Libanon, tepatnya di wilayah Nabati. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya diduga ada berasal dari serangan artileri Zionis, terlihat di langit malam Libanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Tahir, kawasan Al-Fauqa, Nabati. Serangan terjadi setelah 26 Juni lalu, Libanon dan Israel menandatangani rangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Sementara itu pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafir Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Muwarah. Jumlah warga Palestina nampak terbaring sakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 warga ditangkap paksa oleh Israel. Sementara itu pasukan Israel juga melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafir Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Al-Hadirat. 2 alat berat eskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Ya pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga sambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut dihadiri para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf. Di Najaf, para pelayat sendiri telah berdatangan sehari sebelumnya untuk mengikuti prosesi sepanjang 6 km yang akan berakhir di tempat suci Imam Ali. Setelah Najaf, jenazah Ali Khamenei akan diterbangkan ke Karbala untuk prosesi lanjutan. Sementara itu warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelum dimakamkan di Mashhad akhir pekan ini. Spanduk dan foto Khamenei berjajar di sepanjang jalan kota Karbala, serta kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan.
Informasi lainnya pemirsa, ratusan massa gelar aksi damai untuk mendukung program makan bergizi gratis hari ini. Massa yang awalnya akan melakukan aksi di Monas justru berubah titik aksi ke kantor BGN. Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Jumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Menjalankan dari visi Pak Presiden. Para ahli ekonomi sudah menyatakan bahwa Sementara itu pemirsa, pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi, pimpinan BGN hadir diantaranya Kepala BGN Nanik Esdeang serta dua wakilnya Agustina Arumsari dan juga Trenggono. Tibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media. Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari sampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. Pak, kasih jalan, Mas. Kasih jalan, Mas. Sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana. Sementara itu, Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman, ya, 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini
atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan.